Amerika baru saja mengumumkan bahwa mereka berhasil menyita pengiriman senjata dari Iran ke Yaman. Isinya tidak main-main, ada rudal, hulu ledak, dan amunisi. Semua dikirim diam-diam lewat jalur laut untuk satu kelompok pemberontak di Yaman, yaitu Houthi. Media barat langsung geger. Mereka merayakan ini sebagai kemenangan besar dalam upaya memerangi penyelundupan senjata Iran. Sebuah bukti bahwa Iran bisa ditekan. Namun, mari kita lihat lebih dalam. Faktanya, ini hanya sebagian kecil dari total senjata yang sudah berhasil sampai. Sisanya sudah membuat Houthi menjadi salah satu kekuatan yang paling ditakuti di Laut Merah. Namun, apa yang dimiliki Houthi masih jauh dari cukup. Di balik semua ini, ada sebuah poros besar yang bekerja dalam diam. Bukan hanya sekadar mengirim senjata, mereka sedang membangun sistem, membangun benteng, dan juga menciptakan jaringan perang proksi yang nyaris tak bisa disentuh. Dan penyitaan ini justru menunjukkan bahwa perang ini semakin besar, semakin kompleks, dan semakin sulit untuk dihentikan. Jika Houthi hari ini bisa mengganggu lalu lintas di Laut Merah dan mengancam kapal-kapal Israel dari ratusan kilometer jauhnya, itu karena mereka bukan lagi pasukan gerilya biasa. Kini, mereka memiliki arsenal senjata yang setara dengan sebuah negara. Dan inilah isi kiriman senjata Iran yang berhasil disita. Lebih dari 750 ton perangkat militer diamankan dari laut. Bukan hanya peluru dan roket biasa, tapi alutsista kelas berat. Jenis-jenis senjata ini mulai terungkap satu persatu. Pertama, ada rudal Tier 2C, jenis rudal permukaan ke udara jarak menengah buatan Iran. Diduga kuat, rudal inilah yang digunakan Houthi saat mereka menembak jatuh drone siluman MQ-9 Reaper milik Amerika. Lalu, ada rudal jelajah Sejil. Masih misterius, namun intelijen menyebut rudal ini punya jangkauan hingga 180 km dan membawa hulu ledak seberat 100 kg. Sejil dirancang untuk menyerang kapal besar. Satu tembakan saja cukup untuk melumpuhkan sebuah tanker minyak. Selanjutnya, ada rudal Gadir yang merupakan tiruan Iran dari rudal C-8-102 buatan China. Dilengkapi radar guided, rudal ini memiliki daya jelajah hingga 300 km, cukup untuk menjangkau target di laut dari pesisir Yaman. Gadir ini seperti sniper jarak jauh bagi Houthi. Masih ada lagi KM-118, rudal balistik jarak pendek yang dikhususkan untuk mencari kapal. Qausar, rudal anti kapal ringan tapi sangat efektif di medan laut sempit seperti Laut Merah. Tak ketinggalan radar portabel yang bisa digunakan untuk pengintaian darat maupun udara. Dan yang paling membuat CIA gelisah adalah tipe 3-158. Sebuah rudal udara ke udara misterius buatan Iran yang diduga telah menembak jatuh puluhan drone Amerika di Iran dan Suriah. Semua senjata ini bukan hanya kiriman untuk Houthi, tapi juga bagian dari paket upgrade militer untuk pasukan proksi. Dengan kombinasi senjata ini, Houthi kini bisa mendeteksi, menarget, dan menghancurkan sasaran laut dari jarak puluhan hingga ratusan kilometer. Jika dihitung, nilai penyitaan ini diperkirakan mencapai 250 hingga 300 juta dolar. Dan ini baru yang terungkap. Sisanya bisa jadi sudah tersebar, berfungsi, dan siap memicu perang berikutnya di Laut Merah. Namun, pertanyaannya yang paling mendalam adalah, kenapa Houthi? Mengapa poros besar ini rela menggelontorkan begitu banyak uang untuk mendukung kelompok milisi ini? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat satu fakta penting. Siapa sebenarnya proksi Iran yang paling aktif saat ini dan mengapa mereka menjadi target utama? Ada kenyataan pahit di balik apa yang disebut poros perlawanan. Setelah kematian Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah yang menjadi tangan kanan Iran di Lebanon, ditambah dengan jatuhnya rezim Assad di Suriah, poros ini praktis melemah. Lalu, siapa yang tersisa? Hanya satu nama yang masih bertahan tegak, Houthi.
Houthi bukan hanya pemberontak di Yaman, mereka adalah satu-satunya proksi Iran yang masih bisa melawan. Lebih dari itu, mereka juga masih aktif menyerang Israel. Bagi Houthi, serangan terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah bukan sekadar tindakan biasa. Ini adalah simbol perlawanan, solidaritas dengan Gaza, sebuah perang ideologis yang mereka klaim sebagai bagian dari perjuangan membela Palestina. Iran pun tahu betul hal ini. Meskipun pengaruh mereka semakin tertekan, Iran tetap melangkah maju, tetap mengirimkan senjata, tetap menyuplai amunisi untuk satu-satunya proksi yang masih bisa mengganggu kestabilan regional. Namun masalahnya, sebelum senjata-senjata ini sampai ke tangan Houthi, beberapa di antaranya sudah berhasil dicegat. Kali ini yang menyita adalah National Resistance Forces, milisi anti-Houthi yang beroperasi di Yaman. Dan menurut banyak laporan, NRF bukanlah milisi sembarangan. Mereka mendapat dukungan langsung dari Amerika, Israel, dan Arab Saudi. Jadi, ini bukan sekadar soal penyitaan kapal penyelundup. Ini tentang tarik-menarik kekuasaan yang lebih besar. Dan Houthi sekarang menjadi medan tempur terakhir bagi proksi yang masih berani melawan. Namun, semua ini tidak berhenti hanya di Yaman, karena tindakan Houthi ternyata punya dampak yang jauh lebih besar yang dirasakan hingga keluar Laut Merah. Serangan-serangan mereka terhadap kapal dagang telah melumpuhkan pelabuhan-pelabuhan Israel, memperlambat rantai pasokan, dan mengguncang ekonomi regional. Harga minyak langsung meroket, premi asuransi kapal juga melonjak tajam. Negara-negara yang tergantung pada jalur Suez pun ikut terkena dampaknya. Tapi, sebenarnya, ini bukan pertama kalinya pengiriman senjata untuk Houthi berhasil disita. Pada Februari 2025, CENTCOM Komando Pusat Amerika menyita kapal kargo besar yang membawa lebih dari 200 paket senjata. Isinya, komponen rudal balistik jarak menengah, drone laut, bahan peledak, alat komunikasi militer, dan peluncur anti-tank, semuanya lengkap. Seolah-olah Iran sedang membangun tentara kecil dari jauh. Pada Maret 2025, otoritas Yaman menyita 800 drone baling-baling buatan Cina di perbatasan Sarfayet dengan Oman. Ini bukan pengiriman sembarangan. Ini adalah sistem yang sudah siap pakai. Jika kita mundur lebih jauh lagi, sejak 2021 hingga 2023, Amerika bahkan telah mentransfer sebagian senjata sitaan dari Houthi ke Ukraina, dengan tujuan memperkuat perlawanan mereka terhadap Rusia. Jumlahnya lebih dari 1 juta senjata. Ini jelas menunjukkan bahwa senjata yang keluar dari Iran bisa memengaruhi situasi di Ukraina. Sementara, drone buatan Cina yang sampai ke Houthi bisa mengancam kapal-kapal NATO. Semua ini saling terhubung. Satu simpul ketegangan dapat menarik seluruh dunia ke dalamnya. Namun, perlu dicatat bahwa Iran tidak bergerak sendirian. Di balik layar, ada 2 kekuatan besar lainnya yang ikut membentuk arus ini, yaitu Cina dan Rusia. Gerakan Houthi memang tidak secara langsung menjadi bagian dari strategi resmi Cina, Rusia, Iran, tapi mereka sejalan. Sejalan dengan apa yang selama ini dikenal sebagai poros perlawanan, sebuah jaringan proksi dan milisi yang menentang dominasi Amerika dan Israel di Timur Tengah. Bukti dukungan untuk Houthi banyak. Salah satunya adalah laporan intelijen tentang pesawat kargo Rusia yang rutin terbang diam-diam ke Iran, mengangkut perlengkapan militer. Sebagian besar barang ini, kabarnya, kemudian dikirimkan lagi ke Yaman melalui jalur darat atau laut yang sangat rahasia. Cina pun ikut terlibat. Bahkan mereka memberikan dukungan satelit langsung kepada Houthi agar mereka bisa lebih presisi dalam mengunci posisi kapal perang Amerika dan target internasional di Laut Merah. Belum lama ini, Cina juga dilaporkan menembakkan laser ke pesawat pengintai Jerman. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa poros timur sedang menguji batas-batasnya
dan mereka tidak takut untuk melakukannya. Sementara itu, Iran, mereka sudah biasa menyuplai senjata, pelatihan, dan pendanaan melalui jaringan gelap. Tapi sekarang, mereka melangkah lebih jauh. Banyak alutsista yang mereka suplai, seperti rudal KM-118, sengaja dibuat meniru teknologi barat, seperti Coyote 2 milik Amerika. Jadi, ini bukan sekadar soal transfer senjata, tapi juga eksperimen lapangan. Poros ini sedang membangun kekuatan baru secara diam-diam, namun masif. Amerika mungkin merasa bangga karena berhasil menyita satu kapal yang mengangkut senjata Iran. Tapi, jika ini dianggap sebagai kemenangan, mereka mungkin salah membaca situasi. Kenyataannya, penyitaan ini hanya sebagian kecil dari total senjata yang sudah atau sedang dikirimkan ke Houthi. Sebagian besar lainnya, entah sudah tersebar atau masih disimpan di gudang-gudang rahasia yang bahkan belum pernah bisa dijangkau oleh Amerika. Dan di balik semua itu, ada mesin besar yang terus bekerja. Poros Cina, Rusia, Iran. Mereka bukan hanya mengirim senjata, tetapi juga membangun sistem, membangun jaringan, dan memberikan Houthi kemampuan untuk bertahan. Bahkan saat mereka sendirian, dan penyitaan ini bukan tanda keberhasilan. Ini justru menjadi peringatan bahwa perang proksi sudah bukan sekadar konflik bayangan lagi. Ini adalah medan tempur nyata yang kini mengancam keseimbangan dunia.